Dikatakan di dalam kitab Alawiyin dan juga Al-Imam Haddad, manusia yang mulia, barang siapa yang menghafal putra-putra Imam Haddad, dakhalal jannah. Pokoknya siapapun yang menghafal nama-nama anak dari Habib, keturunan Habib yang bermarga Al-Haddad, maka dia akan masuk surga. Jadi masuk surga jalur menghafal nama anak. Unyil, gua kepret masuk kuburan lu. Kali ini saya sengaja menyebut ulama-ulama yang ada di thumbnail video ini, yaitu ada 5 tokoh agama yang dimana mereka berpaham Sufi: Kiai Idrus Ramli, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, Buya Yahya, dan satunya lagi Gus Baha. Di antara 5 orang ini teman-teman, kita banyak menjumpai doktrin-doktrin mereka yang juga mengarah kepada faham-faham Sufi, yang dimana halu, takhayul, dan pasti mengarah pada khurafat. Kalau kita berbicara masalah kelima orang ini, di antara mereka semua ada kenyelehannya masing-masing, yang dimana ketika kita bahas, pengikutnya akan marah, murka, beserta apa lagi yang mereka lakukan? Mencaci maki. Karena kita sudah sering membahas komentar dari pendukung mereka yang rata-rata juga pendukung Habib. Nah, dan sekarang baik kelima orang ini yang dianggap ulama ini, coba kita simak salah satu Habib tengah mendoktrin umat, yang dimana doktrinnya berasal dari kitab yang mereka bawa dari leluhur-leluhur mereka. Dan apakah kelima orang yang saya sebut tadi, yang saya paparkan di thumbnail saya, ada yang mau membantah ini? Padahal ini kengacoan, kengibulan, beserta pembodohan yang sangat-sangat bodoh kepada umat. Tapi bagi mereka pembela Habib, dibiarkan begitu saja. Coba kita dengarkan. Dikatakan di dalam kitab Alawiyin dan juga Al-Imam Haddad, manusia yang mulia, barang siapa yang menghafal putra-putra Imam Haddad, dakhalal jannah. Pokoknya siapapun yang menghafal nama-nama anak dari Habib, keturunan Habib yang bermarga Al-Haddad, maka dia akan masuk surga. Jadi masuk surga jalur menghafal nama anak. Kok bisa doktrin semacam ini dibiarkan begitu saja? Tidak dikritik, tidak dibantah, tidak diluruskan, tidak dikritisi. Kenapa? Wahai Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, Gus Yahya, Buya Yahya, Gus Baha, siapa lagi satunya? Kiai Idrus Ramli. Kenapa doktrin semacam ini dibiarkan begitu saja? Coba kita dengarkan lagi, sekali lagi kita dengarkan. Apa kata dia? Dikatakan di dalam kitab Alawiyin dan juga Al-Imam Haddad, manusia yang mulia, barang siapa yang menghafal putra-putra Imam Haddad, dakhalal jannah. Dakhalal jannah. Dakhalal jannah. Masuk surga. Masuk surga jalur menghafal nama-nama anak-anak. Unyil, gua kepret masuk kuburan lu. Bagaimana ini? Bagaimana? Wahai para pengikut Habib-Habiban, bagaimana dengan doktrin halu dan sesat semacam ini masih dibiarkan begitu saja tanpa dikritik? Kenapa orang-orang yang kalian tuduh Wahabi-Wahabi terus yang mengkritik? Oh, karena Wahabi itu tidak percaya pada keramat, tidak percaya pada karomah. Akhirnya apa? Tak percaya pada karomah yang didapatkan wali. Ini wali. Asalnya lawan wali-wali percaya, lawan keramat percaya. Barangkali sekolah Wahabi ada percaya lawan wali, ada percaya lawan keramat. Anti wali, anti keramat. Mana ada wali yang ada mobil harbi, siapa memusuhi waliku, imannya dijalan. Kalau datang kalau Umar bin Hafiz melotot matanya, getar-getar mulutnya. Saya kemarin lihat ada yang viral-viral tuh ngoreksi bacaannya Habib Umar. Hati-hati tuh ya, jangan gak sopan tuh. Beliau itu ahli hadis ya, ahli Quran, cucu Nabi, ilmunya banyak, jauh dengan saya tuh. Lalu mengucapkan salam kepada Nabi. Oh, Harry Pas gak mungkin percaya, karena itu keramat wali. Gak mungkin orang Wahabi percaya keramat. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan sekarang saya tanya kepada kalian yang paling teriak Wahabi, paling kenceng teriak Wahabi, kenapa kelima orang tadi yang saya bahas, yang saya cantumkan di video itu, apakah
orang-orang semacam mereka berani untuk mengkritik doktrin halu sesat menyesatkan semacam ini. Apakah berani? Jangankan kepada seperti ini teman-teman, kepada umat yang ikut Habib ikdi hajatina di atas kuburan, mereka diem. Bayangkan coba, padahal meminta kepada ahlul kubur jatuhnya kepada syirik, tapi masih saja didiamkan begitu saja, tanpa dikritik, tanpa diluruskan, tanpa diingatkan. Dulu sekali seperti Habib Adi Hidayat mengatakan di depan publik, di channel YouTube-nya teman-teman, di Martapura itu, di Kalimantan itu ada orang waliun min auliyaillah yang bernama Guru Skumpul. Di Kalimantan itu ada waliun min auliyaillahi Guru Skumpul. Waliun min auliyaillahi Guru Skumpul. Dulu ini teman-teman. Dan ketika kita bertanya baik-baik, Harry Price dulu masih support Adi Hidayat, masih meminta fatwa kepada Adi Hidayat, masih ngikuti kajian-kajian dia. Tapi ketika saya mendengar pernyataan Ustadz Adi Hidayat yang tanpa klarifikasi itu, saya mulai meninggalkan apa yang dia fatwa-fatwakan. Bukan saya mengecap dia orang jahat, tidak teman-teman, dia orang baik, cuman menyimpang dari segi akidah saja. Oh enggak, ketika saya dialog dengan para pendukung Ustadz Adi Hidayat, semua ini mengira bahwa Adi Hidayat tidak mungkin percaya pada Guru Skumpul. Itu hanya trik agar dia bisa berdakwah di Martapura. Katanya begitu. Kalau kalian mau minta buktinya siapa orangnya, bisa saya perkenalkan kepada kalian asalkan dia berani tampil depan publik. Oh, dia memang suka tampil teman-teman, tapi tidak mau saya sebutkan. Apa kata dia? Itu teknik, itu teori. Agar apa? Agar dakwanya bisa diterima di Martapura. Sudah lebih dari 2 tahun. Apa dampaknya ketika Adi Hidayat mengakui Guru Skumpul Wali Allah? Yang dulu haulnya cuma ribuan orang yang datang teman-teman. Sekarang jutaan datang ke sana karena Adi Hidayat. Iklan cuma-cuma. Kapan mau mendakwahinya? Kapan mau mengingatkan umat? Tidak angguk-angguk di kuburan. Ya, tidak ngalap-ngalap berkah di kuburan Guru Skumpul. Kapan mau mengingatkan umat? Gak tahu, tanya yang mau tanya saya. Enyok! Unyil! Gua kepret masuk kuburan lo. Gak tahu, kok tanya saya? Saya suka gedek teman-teman, ya, karena memang pembahasan ini tidak akan pernah berakhir. Kalau kita yang mengakhiri, mereka akan go on terus, mereka akan lanjut terus, keep going, mereka akan lanjut dan lanjut menipu umat. Kenapa? Merasa tidak ada lawan. Jadi adanya saya di sini, ya biar mereka ada semangat untuk menambah improvisasi dalam mendoktrin umat. Begitu. Perang kita memang, ya, lagi perang ini, perang melawan takhayul bi'ah dan khurafat. Ya, semoga kelima orang yang saya sebut tadi Allah berikan hidayah.